Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas tentang himpunan dan fungsi. Apa sih himpunan? Himpunan itu adalah sekumpulan objek. Siapa saja? Ya. Misalkan komunitas bubur di kocok. Nah, itu juga kalau dikumpulkan itu adalah himpunan. Atau sebuah organisasi, ya, atau sebuah kumpulan kegiatan, misalkan persatuan sepak bola apa begitu, nah itu juga sebagai himpunan. Atau kumpulan binatang-binatang, bisa kalau kita senang binatang. Atau kumpulan bunga-bunga, pokoknya bebas ya. Jadi sekumpulan, kalau disatukan, itu adalah himpunan. Nah, kalau kita belajar kalkulus, maka apa saja sih objek dari himpunan? Kebanyakan itu adalah himpunan bilangan kalau di kalkulus. Nah, di himpunan itu ada istilah anggota himpunan. Jadi kalau misalkan statement adalah himpunan A adalah himpunan binatang berkaki 4 misalkan. Maka kalau kita tanya anggotanya, bisa dirinci satu-satu. Misalkan sapi, domba gitu kan. Itu adalah anggota. Jadi sapi adalah anggota himpunan dari binatang berkaki 4. Ya, anggota. Nah, ketika nyebutin sebuah himpunan, maka ada anggota dan juga bukan anggota. Ya. Jadi kalau misalkan burung, itu bukan anggota dari himpunan binatang berkaki 4. Ya. Nah, kalau di bilangan nanti min 1 itu apakah anggota dari bilangan real misalkan. Ya. Jadi nanti kita akan coba mengelaborasi bilangan-bilangan. Tapi yang jelas ada sebuah himpunan lalu ada anggota. Nah, himpunan yang satu dengan himpunan yang lain juga bisa berkaitan. Misalkan tadi himpunan binatang berkaki 4, ada himpunan berkaki 2. Himpunan berkaki banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita kumpulkan semua, ya namanya himpunan semesta. Ya, semesta. Himpunan binatang kalau gitu ya, himpunan binatang. Nah, jadi dibilang juga sama. Nanti ada istilah bilangan asli, ada bilangan negatif, ya kan? Ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Semestanya apa? Gitu kan? Maka di dalam matematik semestanya itu adalah bilangan kompleks. Apa cirinya? Nanti kompleks itu ada cirinya itu ada bilangan imajiner, ya. Lalu ada bilangan real, ya. Real itu nanti dibagi-bagi menjadi rasional dan irasional. Itu yang akan kita pelajari sekarang ini, ya. Mari kita coba elaborate, ya. Bisa dari semesta, bisa dari paling bawah. Saya coba yang paling bawah dulu ya, dari himpunan yang paling bawah. Struktur bilangan yang paling elementer, yaitu bilangan asli. Mari kita lihat deskripsinya. Oke, kalau kita ngomong bilangan asli, ya, itu asli itu ada barangnya gitu kan. Misalkan kita ngomong sebuah bola, satu bola, dua bola. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya itu namanya bilangan asli. Jadi bilangan asli ini tanda himpunan adalah kurung gitu. Lalu ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini istilah himpunan. Sehingga kalau misalkan anggotanya adalah 3, misalkan anggotanya adalah 3, nah 3 itu adalah elemen dari asli gitu ya.
Kalau misalkan -1 itu bukan elemen dari bilangan asli gitu ya. Bukan elemen, tapi asli. Jadi asli itu adalah dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dari bilangan asli itu nanti ada keluar lagi yang namanya bilang genap dan yang bilang ganjil ya. Nah, kalau ganjil itu mulai dari 1, 3, 5 gitu kan. Kenapa disebut ganjil? Karena ketika dia dibagi 2 ada sisa. Ya. Kawannya adalah genap. Kalau genap itu mulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Ya, itu adalah genap. Jadi kita sudah mengenal bilangan asli, lalu di dalam asli ada bilangan genap, dan ada bilangan ganjil. Ya. Nah, seterusnya nanti ada kenal dengan bilangan cacah. Ya. Bilangan cacah. Apa sih bilangan cacah? Bilangan cacah itu ketika kita mencoba untuk mendefinisikan keadaan. Jadi ada keadaan 1, ada keadaan 2, dan 3 itu asli ya. Lalu ada satu keadaan yang tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah, itu disimbolkan dengan kosong atau simbolnya 0. Maka kalau kita berhitung atau mengambil atau menambahkan anggota 0 ke dalam bilangan asli, jadi mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, nah itu namanya bilangan cacah. Bilangan cacah. Jadi bedanya asli dengan cacah itu adalah soal mulai. Kalau asli mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau cacah mulai dari 0. Ya, mulai dari 0. Mulai dari 0. Mulai dari mulai dari 0, nol, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan asli. Itu namanya bilangan cacah. Ya. Lalu kita mengenal juga bilangan negatif. Ya. Apa sih bilangan negatif? Gitu kan? Bilangan negatif itu sebenarnya bukan berarti tidak ada. Ya. Seperti misalnya tadi 1, 2, 3, 4. Kenapa disebut asli? Karena udah nyata, kelihatan gitu kan, bisa dinyatakan bendanya gitu kan. Kalau negatif bagaimana? Apakah benar tidak bisa dinyatakan sesuatu? Nah, negatif itu sebenarnya adalah gara-gara kita menstandarkan sebuah angka standar, ya, dalam itulah angkanya 0. Karena ketika cacah itu berangkat dari tidak ada, 0 gitu kan. Nah, itu bisa kita pahami kalau di fisika itu ada yang namanya temperatur ya, temperatur. Lalu orang sepakat es itu ya ketika membeku ya ketinggian air raksa itu sedemikian tingginya tertentu itu dikasih tanda namanya 0 ya. Jadi 0 keberangkatannya itu adalah 0 gitu kan. Suatu saat ketika kondisinya atau kita berada di kutub begitu kan, kalau kita ukur ternyata ketinggiannya itu di bawah yang dikasih tanda 0 gitu kan. Lalu apa yang akan kita nyatakan? Dia itu di bawahnya yang tadi gitu. Nah, supaya clear maksud bahwa di bawah yang tadi maksudnya adalah garis ketika air membeku ya 0, di bawahnya tadi, nah maka diberi istilah min ya, atau negatif. Garis 1, 2, seterusnya. Ya. Maka diistilahkan atau dinotasikan, dikasih notasi maksudnya. Jadi
bilangan negatif itu notasinya adalah minus, ya. Minus berapa? Terserah. Kalau itu kebalikan dari asli, -1, -2, -3, dan seterusnya, ya, negatif. Jadi dari situ, ya, dari patokan itu. Bisa juga patokannya adalah suatu gerakan, ya. Jadi suatu titik bergerak 3, berarti kan ke arah kanan. Kalau dia bergerak sebaliknya, nah, bagaimana mendeskripsikannya? Dia itu kegerak sebaliknya dari yang tadi. Maka gerakan yang sebaliknya tadi itu diberi tanda negatif. Jadi negatif itu bukan tidak ada barang, tetapi ada sesuatu yang referensi adalah terhadap titik tertentu. Ya, titik tertentu. Kalau di ekonomi itu, titik tertentunya adalah nggak punya apa-apa. Sehingga kalau negatif artinya dia berhutang. Gitu kan. Kalau positif, dia punya. Kalau negatif, dia berhutang. Gitu kan. Jadi ada suatu patokan. Oke, sampai di sini kita jadi sudah tahu bilangan asli, bilangan genap, dan bilangan negatif. Oke? Nah, di antara bilangan itu sudah terukur, ya. Bilangan negatif juga sudah terukur. Kita dinamakan bilangan rasional. Bilangan rasional. Apa sih bilangan rasional, gitu kan? Apa sih bilangan rasional? Jadi bilangan rasional itu suatu bilangan yang bisa dinyatakan A per B. A-nya yang tadi bilangan cacah, ya, 1, 2, 3 itu, atau bilangan negatif. B-nya juga sama, bilangan bulat, ya, misalnya bilangan bulat, 5, 3, 4, -1, -2, begitu. Ya. Kalau B itu tidak boleh 0 kan sebagai penyebut. Jadi bisa dinyatakan A per B. Contoh, misalkan 2. Apakah 2 itu disebut bilangan rasional? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena 2 itu bisa dinyatakan 2 per 1. Gitu kan? Misalkan 5. Apakah 5 itu rasional? 5 itu rasional karena 5 itu dinyatakan 5 per 1. Ya. Jadi kalau gitu, semua bilangan asli pasti rasional. Ya kan? Bilangan cacat juga sama. Bilangan ini kan juga sama, ya, itu bilangan rasional gitu kan. Sekarang kita tanya, apakah 0,5 itu bilangan rasional? Jawabannya iya. Kenapa? Karena 0,5 itu bisa dinyatakan 5 per 10. Gitu kan? Dia adalah rasional. Apakah minus 0,11 adalah rasional? Iya. Kenapa? Karena minus 0,1 bisa dikatakan minus dari 11 per 100. Gitu kan. Nah, itu bilangan rasional, gitu kan. Oke, sekarang coba kita klarifikasi. Apakah 0,2222 bilangan rasional? Ya kan? Apa sih 0,222222 soal berapa? Apakah rasional, gitu kan? Mulai ragu-ragu. Karena kalau misalkan rasional, harus dapat dinyatakan berapa per berapa. Nah, 0,222222 itu berapa per berapa, ya? Begitu kita bisa menyatakan berapa per berapa, maka 0,22 itu adalah bilangan rasional. Sekarang kita buktikan berapakah 0,22 itu, atau 0,22 itu dinyatakan dengan A per B-nya berapa. Kalau kita berhasil membuat A per B, maka bilangan 0,222 itu adalah bilangan rasional, gitu kan? Kemudian membuktikannya, mari kita buktikan bahwa 0,22 itu adalah bilangan rasional. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Oke, jadi kita misalkan dulu, ya, bilangan 0,2 X. Jadi X itu kita misalkan
0,2222 dan seterusnya. Oke. Kemudian angka ini kita kalikan 10. Jadi 10x itu sama dengan 2,222222 gitu kan? Betul ya? 2,22 itu kan? Nah, ini sama dengan 2 ditambah 0,222 gitu kan? Boleh kan? Boleh dong. Ini juga sama dengan 2 tambah X. Karena X itu adalah 0,2222. Oke? Nah, sehingga ini hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, sehingga 10x sama dengan 2 tambah x, x-nya pindah ke kiri, 10x min x sama dengan 2, ini menjadi 9x sama dengan 2, atau x adalah 2/9. Oh, ternyata 0,22222 itu adalah 2/9. Sehingga 0,2222 itu adalah bilangan rasional. Oke? Oke, sekarang coba kita belajar lagi angka yang lain. Misalkan, apakah akar 1 itu adalah bilangan rasional? Jawabannya iya. Ya. Apakah akar 4 itu adalah bilangan rasional? Jawabannya iya. Kenapa? Karena akar 4 adalah 2. Akar 1 adalah 1. Ya. Jawabannya iya. Sekarang, apakah akar 3 sama dengan bilangan rasional? Nah, tar dulu. Bisakah akar 3 dibikin A per B? A per B coba. A per B bisa nggak sih? A per B. Apakah akar 3 itu bisa dinyatakan A per B? Kalau bisa, dia rasional. Kalau tidak bisa, ya tidak rasional gitu kan. Tidak rasional akibatnya gitu kan. Ya, kalau kita kuadratkan, A kuadrat B kuadrat, sulit ya. Jadi, ternyata akar 3 adalah bukan bilangan rasional. Maka kita namakan akar 3 adalah akar irasional. Ya. Jadi kita sudah punya istilah bilangan asli, ganjil genap, bilangan negatif, bilangan rasional. Rasional itu berarti pecahan, masuk ya, pecahan, masuk. Atau berulang-ulang, juga masuk bilangan irasional. Ya. Bilangan rasional. Lalu ada yang suatu bilangan yang tidak bisa dinyatakan A per B. Nah, itu namanya irasional. Contohnya adalah akar 3. Ya. Tapi akar 3 dan seterusnya itu apa namanya? Ada barangnya gitu kan, ada barangnya. Bagaimana saya barangnya? Tapi misalnya saya bisa buktikan ya. Misalkan sebuah segitiga sama kaki. Ya. Ada sebuah segitiga sama kaki, gitu kan? Ininya A1, ininya 1, maka garis pinggir ini itu adalah akar 2, ya kan? Ada garis ya. Kalau gitu akar 2 itu ada. Sekarang kalau misalkan kita bikin sebuah segitiga, akar 2 ada ya. Jadi kita bisa ganti. Ininya akar 2, ininya 1, ya. Ini pasti kan akar 3, ya kan? Kalau gitu akar 3 secara wujud ada, gitu kan. Nah, karena wujudnya ada, walaupun itu adalah irasional, maka tetap aja kita sebut adalah bilangan real. Ya. Ada, barangnya ada. Ya. Barangnya ada, real. Ya. Jadi,
Itu namanya bilangan real. Jadi semestanya bilangan yang kita nyatakan ada ini adalah bilangan real. Oke, sampai di sini saja kita pembahasan tentang himpunan. Jadi saya simpulkan saja, himpunan itu adalah suatu kumpulan objek, dan kita belajar kalkulus, maka kita sering belajar himpunan sebagai belajar himpunan dalam rangka mengetahui bilang-bilangan. Ya. Jadi kita belajar himpunan untuk mengetahui bilangan. Nah, struktur bilangan itu adalah seluruhnya, semestanya adalah bilangan real, lalu ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Rasional sendiri itu ada yang pecahan, ya A per B, ada yang tidak pecahan, seperti bilangan asli, bilangan cacah, bilangan ganjil, dan genap. Lalu sebenarnya adalah bilangan negatif. Itu semuanya adalah semestanya bilangan real. Sebentar itu saja pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.